Sayang sekali. Dari mana datangnya ular besar di gunung ini? Ah. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa melihat dua perspektif? Perspektif lain nampaknya berasal dari ular. Mungkinkah setelah saya digigit ular? Mengkomunikasikan panca indera dengan ular itu, berbagi visi ular. Saya sebenarnya membagikannya. Sudut pandang ular. Itu melihatku. Tapi dia tidak menyerangku. Bisakah ia melakukan apa yang saya inginkan? Bantu aku menangkap kelinci itu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Bantu aku menangkap kelinci ini. Sepertinya menunggu saya untuk mengatur tugas. Lalu kamu malam ini. Anda pergi ke pegunungan dan melihat-lihat lagi. Lihat apakah ada mangsa lain. Atau ramuan berharga atau semacamnya. Tanpa diduga, saya digigit ular. Saya sebenarnya mendapat satu lagi klon yang bisa membantuku mendaki gunung. Saya bisa memerintahkannya mulai sekarang. Bantu saya menemukan harta karun langka di pegunungan. Lalu hari baikku tidak akan datang? UPS. Saya juga tidak tahu tentang klon ular saya. Barang liar apa yang bisa Anda temukan untuk saya? Ini ginsengnya. Hei, sepertinya ini berumur 10 tahun. Pasti bernilai banyak uang. Ular besar. Kamu malam ini, tapi ginseng ini pasti ada. Jagalah. Aku akan mengambilnya besok pagi. UPS. Benar saja, itu adalah ginseng liar berumur 10 tahun. Dengan ginseng ini, saya bisa pergi ke kota dan menukar uang. Mengisi perutku. Ular besar. Terima kasih telah membantu saya menemukan ginseng ini. Nanti, Anda membantu saya mendaki gunung. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya menggali total 3 tanaman ginseng liar hari ini. Aku meninggalkan satu untuk ibuku buatkan obatnya. 2 pabrik sisanya dibawa ke kota dan dijual untuk mendapatkan uang. Ular besar. Kamu berada di gunung ini. Terus bantu saya mencari barang gunung. Tunggu aku kembali. Aku akan membalasmu dengan baik. Bu, ini sup ginseng yang kubuat untukmu. Jika diminum, itu akan membantu memulihkan ki dan darah Anda. Tubuhmu akan segera baik-baik saja. Huayar. Ya, hal baik ini disia-siakan oleh ibuku. Anda meminumnya. Ibuku kasihan padamu saat aku melihatmu lelah. Oh ibuku. Padahal ginseng ini harganya mahal, tapi tubuhmu lebih penting. Bu, aku hanya ingin kamu aman. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu menjalani kehidupan yang baik. Laki-laki. Saya punya 2 tanaman ginseng liar di sini. Tahun-tahun itu semuanya berusia lebih dari 10 tahun. Kondisi bagus. Saya tidak tahu apakah toko Anda menerimanya atau tidak. Adik kecil ini. Saya penjaga toko di sini. Tolong datang ke sini. Ayo, 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 ayo duduk. Oh. UPS adik kecil. Ginsengmu memang sudah tua. Tapi renjitan kami. Saat menerima barang, Anda harus memperhatikan kualitas. Meskipun ginsengmu bagus. Tapi itu belum sempurna. Hei, biarlah. Tidak mudah bagimu untuk berlari sejauh ini. Saya akan berbaik hati menerimanya. Bagaimana kalau aku membayarmu 2 tael perak? 2 tael perak. Ah ya. Penjaga toko, tolong tambahkan lagi. Tambahkan 1 atau 2 lagi. Tidak apa-apa. 3 tael perak cukup banyak. Lalu aku. Ayo. Ini barang bagus. Ginseng liar 10 tahun. Adik kecil ini. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengambil langkah untuk berbicara. Kamu. Saya Li Bucai.
pada hari kerja. Untuk beberapa pejabat kota. Telusuri beberapa produk pegunungan langka. Kedua tanaman ginseng liar Anda berwarna cerah. Saya bersedia membayar 50 TL untuk membelinya. 50 TL. Saya bersedia membayar 50 TL untuk membelinya. 50 TL. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. 50 TL. Saya pikir dua tanaman ginseng ini akan lebih baik jika menjual 2 atau 3 TL. Saya tidak menyangka Jingran bisa menjualnya harga yang begitu tinggi. Li Bucai. Orang ini tadi. Awalnya, saya mengambilnya dengan harga 3 TL perak. Jangan ganggu pasar di sini. Hei, saya sedang berbicara tentang Bos Liu. Anda tidak mau beli dengan harga pasar normal. Sebaliknya, mereka menyalahkan saya karena membayar terlalu tinggi. Apakah kamu sedikit terlalu intimidasi pemuda ini? Anda baru saja berkata, belikan saya dua tanaman ginseng liar ini seharga 50 TL. Tanggapi ini dengan serius. Tentu saja itu benar. Saya tidak pernah berbicara bahasa gaul. Dua tanaman ginseng liar ini, jika didedikasikan untuk kota, beberapa orang mulia yang menyukai pelayanan kesehatan, saya khawatir nilainya akan meningkat beberapa kali lipat. 50 TL perak, itu bisa membuat hidup keluarga saya jauh lebih mudah. Anda bahkan dapat membeli bahan obat yang lebih baik untuk ibu Anda. Hanya saja Tuan Li sangat ceria. Mungkinkah ada makna yang lebih dalam? Tuan Li. Lalu dua tanaman ginseng liar saya. Saya akan menjualnya kepada Anda. Oh, adikku, kamu sungguh bahagia. Barang liar apa yang akan ada di masa depan? Anda dapat menemukan semuanya di bawah harga. Kepuasan Anda terjamin. Ini 50 TL perak. Mohon menerimanya. Ternyata, dia ingin menjalin hubungan dengan saya, kemitraan jangka panjang. Tidak apa-apa juga. Bagaimanapun juga, Tuan Li terlihat seperti itu. Dia jauh lebih jujur daripada penjaga toko Liu ini. Hei. Tunggu. Hei. Tunggu. Tuan Li hari ini bertekad untuk melawanku. Lalu saya akan menawarkan 51 TL. Penjaga toko Liu. Baru saja. Anda hanya bersedia membayar 3 TL perak. Dia berencana menipuku. Sekarang ada yang rela membayar mahal. Anda ingin menaikkan harga lagi. Perilaku Anda. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bukan aku. UPS, Tuan Li, karena Anda dengan tulus ingin membelinya. Lalu dua tanaman ginseng liar saya. Saya menjualnya kepada Anda. UPS. Adik laki-laki itu memang orang yang bijaksana. Jika perlu di masa depan, jangan ragu untuk datang mencariku. Terima kasih kepada ular besar itu, menemukan 3 tanaman ginseng liar untuk saya. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan 50 TL perak ini. Aku akan kembali ke desa nanti. Saya akan menggunakan uang ini untuk membeli ayam untuk dimakan ular besar itu. Perlakukan dengan baik. Ular itu menemukan mangsanya. Kali ini 2 babi hutan. Aku harus segera pulang untuk mengambil busur dan anak panahku. Tangkap mereka dalam satu gerakan. Sepertinya, ular besar itu telah membantuku menatap kedua babi hutan ini. Ditembak. Babi hutan itu terkejut. Saya harus membuat keputusan cepat. Saya sangat beruntung hari ini. Ular besar, ular besar. Untungnya saya mendapat bantuan Anda hari ini. Kalau tidak, aku. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan kedua babi ini. Yang itu, aku akan meninggalkannya untukmu untuk makan malam. Lihat betapa bahagianya kamu. Nikmati babi hutan ini dulu. Biarkan aku menangani babi hutan ini. Babi hutan ini. Sepertinya beratnya 4-500 pon. Bagaimana saya bisa menyeretnya kembali sendirian? Itu adalah suara langkah kaki manusia, bukan ular. Siapa yang keluar dari sana? Oh, saudara Pei. Hei, mengapa kamu datang ke gunung yang dalam ini? Biasanya tidak ada yang datang ke sini. UPS, pria di keluargaku itu sakit. Kurangnya jamu. Saya hanya bisa pergi ke pegunungan untuk mencarinya. Hei, itu kamu. Kenapa kamu? Bagaimana cara menghadapi babi hutan sebesar itu? Oh, itu juga keberuntungan. Saya tidak ingin mengambilnya kembali. Apakah Anda menjual uang kepada keluarga Anda? Saya tidak menyangka orang ini terlalu berat. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sepertinya beratnya lebih dari 400 pon. Memang tidak mudah untuk bergerak. Hei, tapi kedua keluarga kami dekat satu sama lain. Jika kita berdua melakukannya bersama-sama, mungkin kita bisa membawanya turun gunung.
Kakak Pei adalah orang yang baik hati. Tidak ada salahnya bekerja sama dengannya. Hanya saja ular besar itu masih ada di sekitar sini. Bagaimana jika saudara Pei melihatnya? Tapi apa yang harus dilakukan? Saudara Pei, Anda lihat sekarang sudah larut. Bagaimana jika kita bergerak bersama? Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan binatang buas? Baiklah, serahkan ini padaku. Saya sangat akrab dengan hutan ini. Saya tahu jalan pintas. Tidak ada binatang buas di sana. Jika kita bergegas, ini harus tepat waktu. Kalau begitu aku akan merepotkan Kakak Pei, maka jangan khawatir. Babi hutan ini telah ditangani. Aku akan memberimu setengah dari dagingnya. Oh, tidak perlu. Hai saudara Pei. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan Anda sedang mencari tanaman obat. Apakah Anda menemukannya? Apakah kamu menginginkannya? Saya akan bantu Anda menemukannya bersama. Bei Jing banyak membantuku hari ini. UPS, tebakan Anda benar. Rasa herbal itu sangat jarang. Saya belum menemukannya sampai sekarang. Hei, apa nama ramuan ini? Obat ini dinamakan lingzi ungu. Konon hanya bisa tumbuh di sini. Jauh di dalam pegunungan dan hutan tua. Sangat jarang. Mulut keluarga saya sakit parah. Kata dokter. Hanya obat ini. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi saya mencari selama beberapa hari. Tidak ada yang ditemukan. Saudara Pei dan istrinya, Anda telah banyak membantu keluarga saya sebelumnya, saat ibuku sakit. Simpan jatahmu untuk membeli obat untuk ibuku. Sekarang dia dalam masalah. Saya harus membantunya. Bisakah ular itu mendengarnya? Bantu saya menemukan Ganoderma ungu. Saya mempunyai kebutuhan yang mendesak. Saudara Pei minum air. Terima kasih saudara King Huai. Hai King Huai. Dari mana asalmu? Punya babi hutan sebesar itu? Ibu. Saya baru saja memotretnya di pegunungan hari ini. Jika saya belum bertemu saudara Pei, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Dapatkan kembali. Nyonya, anakmu? Sungguh menakjubkan. Menembak dan membunuh satu orang babi hutan yang besar. Saya hanya membantu sedikit. Hai Xiao Pei. Kamu juga bekerja keras. Masuklah ke dalam dan duduklah di sana sebentar. UPS, Nyonya, Anda sopan sekali. Saya tidak akan masuk. Istri saya masih menunggu saya mencari bahan obat. Saudara King Huai. Anda baru saja mengatakannya di jalan. Bantu saya menemukan Ganoderma ungu. Saudara Pei, jangan khawatir. Saya akan mengurus ini. Saya punya cara. Mungkin, Ganoderma ungu dapat segera ditemukan. Seperti ini untukmu. Kembalilah dan urus adik iparmu dulu. Tunggu kabarku di rumah. Saudara King Huai yang baik. Kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Jika kamu benar-benar dapat menemukannya, lalu aku bisa mengingat kebaikan ini selamanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Perpisahan. Hilang. Berjalan perlahan. King Huai. Anda pasti akan menemukannya. Ganoderma lucidum ungu langka itu. Jangan lakukan itu secara tiba-tiba. Aku berjanji pada Xiao Pei tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Buatlah si kecil Pei Kong bahagia. Bu, jangan khawatir. Saya mengetahuinya dengan baik. Hei, aku memberimu tas uang itu terakhir kali. Bisakah Anda menyimpannya di tempat yang aman? Jangan terlalu keras. King Huai, coba kulihat di dalam kantong uang itu. Ada 50 tael perak. Anda tidak seharusnya begitu. Ibu. Anda tidak berpikir saya mencurinya, bukan? UPS, saya belum mengerti anak saya. Kamu sama sekali bukan anak seperti itu. Tapi, Ibu. Kedua tanaman ginseng itu sudah bernilai tinggi. Uang ini datang dengan bersih. Itu Tuan Li dari kota. Dan penjaga toko Liu dari Jishi Hall. Mereka menginginkan keduanya. Berjuang untuk itu, lalu harganya naik. Meski begitu, jangan terlalu mencolok. Sekarang sedang kekeringan. Semua orang di desa kami tidak punya cukup makanan. Mari kita simpan uang itu. Tunggu sampai Anda mendapatkan istri di masa depan. Keluarkan dan gunakan lagi. Bu, kesehatanmu buruk. Tentu saja saya membutuhkan uang ini. Biarkan aku membelikanmu obat dulu. Saya sebenarnya tidak terburu-buru untuk menikah. Kamu nak. Kamu selalu memikirkan ibumu. Anda juga harus memikirkannya sendiri. Bu, aku sungguh berharap Anda dapat memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis sesegera mungkin. Selain itu, kehidupan di pegunungan sulit. Anda tidak bisa. Hiduplah bersama ibumu. Ibu. Jika bukan karena Anda selama ini, dukunglah keluarga ini. Saya sudah lama mati kelaparan di pegunungan. Memang tidak ada gunanya terburu-buru menikahi seorang istri. Kita. Jalani hidupmu dengan baik dulu. Itu hal yang paling penting. Kamu sudah dewasa. Ketahui cara berbagi kekhawatiran untuk ibumu. Ibu saya merasa lega sekaligus tertekan. Segalanya sulit akhir-akhir ini. Anda bisa berburu babi hutan hari ini. Menghasilkan uang lagi. Ibu bahagia untukmu. Tapi aku khawatir kamu akan terlalu lelah. Terluka. Ibu,
Jangan khawatir, saya akan menjaga diri saya sendiri. Dan babi hutan yang kita buru hari ini, saya akan membagi setengah dagingnya. Kirimkan ke rumah saudara Pei besok. Lagi pula, hari ini, mohon kirimkan kembali untuk saya. Ya. Saat mengantarkan daging, perhatikan juga penyembunyiannya. Jangan biarkan penduduk desa melihat. Saya pikir kami sedang pamer. Gadis baik, jangan khawatir. Bagus. Kalau begitu aku akan memasak untukmu. Oh, sudah 2 hari. Kenapa ular besar ini belum ada? Berita tentang Ganoderma ungu. Mungkinkah di Gunung Baisi? Tidak ada Ganoderma lucidum ungu kan? Ternyata Ganoderma ungu tumbuh di tempat yang tersembunyi. Pantas saja Dashi dan Kakak Pei sudah lama mencari. Besok pagi, saya akan menggali Ganoderma ungu. Ngomong-ngomong, bawalah setengah kipas daging babi hutan itu bersamamu. Kirim Yijing ke rumah Pei. Sekalipun janji itu dipenuhi. Ular besar. Anda sangat membantu. Ganoderma lucidum ungu ini memang luar biasa. Dia sebenarnya dibesarkan di tempat rahasia. Meskipun Lingzi ungu ditemukan. Tapi gua itu sangat sempit. Bagaimana saya harus menggali lebih dalam? Jika Anda bisa memindahkan beberapa batu ini. Mungkin Anda bisa memaksa saya untuk masuk. Saya tidak menyangka bagian dalam gua itu masih banyak ruang. Dan ada air di sini. Ada tanah dan daun-daun berguguran lagi. Mungkin kecuali reishi ungu. Akan ada harta langka lainnya. Tapi aku akan melakukannya dulu. Gali 5 tanaman Ganoderma lucidum ungu ini. Mari kita lanjutkan pencarian lebih dalam ke dalam gua. Ini memang bahan obat yang langka. Bahkan akarnya pun dipenuhi dengan energi spiritual. Lima strain Ganoderma lucidum ungu ini tidak hanya terkait dengan kehidupan istri saudara Pei. Ini juga bisa menjadi perubahan, kesempatan penting dalam hidup saya bersama ibu saya. Saya tidak boleh membuat kesalahan. Apakah ada orang lain di sini? Mengapa saya mendengarkan seperti suara musang? Musang ini licin sekali. Dia pasti sudah mengetahui struktur gua itu. Padahal ular besar itu cepat, tidak ada yang bisa mengejarnya. Saya hanya bisa bertaruh. Berpura-pura mengungsi membuatnya mengendurkan kewaspadaannya. Benar saja, saya mengambil umpannya. Ular besar sekarang. Jauh di dalam gua ini. Mungkin ada bahan obat langka lainnya. Tapi waktu hampir habis hari ini. Ganoderma ungu harus dihilangkan sesegera mungkin. Dikirim ke rumah saudara Pei. Apalagi pergerakannya barusan. Ini mungkin membuat khawatir binatang-binatang di dekatnya. Tidak cocok untuk menginap lama. Kembalilah sebentar lagi. Ayo, pelan-pelan. Hai saudara Pei. Saudara King Huai. Datang. Kakak Pei dan adik ipar. Saya berjanji. Berikan kepada keluargamu. Setengah daging babi. Saya baru saja menarik dagingnya. Sekarang ditempatkan di halaman. Oh, saudara King Huai. Ini adalah tahun yang buruk. Setiap orang mengalami masa sulit. Jarang sekali Anda bisa berburu babi hutan. Anda masih memberi kami setengahnya sekarang. Kami merasa sangat kasihan pada diri kami sendiri. Ya, akurat. Kami menerima keinginan Anda. Tapi dagingnya terlalu mahal. Anda sebaiknya mengambilnya kembali. Berikan ibumu perawatan tubuh. Oh, kakak ipar, jangan katakan itu. Jika bukan karena bantuan saudara Pei, saya mungkin tidak bisa. Babi hutan berhasil dibawa pulang. Terlebih lagi, kesehatan Anda tidak baik sekarang. Itu juga perlu diisi ulang. Apalagi antar tetangga. Kita harus menjaga satu sama lain.
Itulah masalahnya. Terima kasih banyak, Saudara King Huai. Saudara Pei sangat sopan. Selain itu, aku datang hari ini. Satu hal lagi. Ini tentang Ganoderma ungu. Mungkinkah King Huai bersaudara? Anda menemukan reishi ungu. Saudara King Huai. Ini. Ini benar-benar Ganoderma lucidum ungu. Di mana kamu menemukannya? Saudara Pei, jangan khawatir. Ganoderma lucidum ungu ini benar-benar asli. Saat saya pergi ke pegunungan kemarin, secara tidak sengaja menemukan gua tersembunyi. Ada beberapa Ganoderma lucidum ungu yang tumbuh di dalamnya. Hanya saja tempatnya agak sulit ditemukan. Kami hampir menemui serangan musang. Tapi untungnya, saya cukup pandai berburu. Musang telah ditangani. Oh, saudara-saudara King Huai ini. Seekor babi hutan berbobot 400 pon sebelumnya. Semua bisa pasrah. Sekarang hanya seekor musang. Tentu saja tidak masalah. King Huai, Ganoderma lucidum ungu ini sangat berharga. Anda bersedia menggunakannya untuk menyelamatkan hidup saya. Kami adalah suami dan istri. Bagaimana aku harus membalas budimu? Oh, kakak ipar, aku serius. Ibu saya selalu mengajari saya. Seseorang harus tahu bagaimana caranya bersyukur. Jangan hanya peduli pada dirimu sendiri. Anda seharusnya begitu. Saya mencoba membalas kebaikan saudara Pei, bukan saudara King Huai. Kami mengingat kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, bicaralah saja. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kakak Pei, tolong berhenti mengatakan itu. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Menyembuhkan penyakit adik ipar saya adalah satu-satunya hal yang serius. Meskipun saya menemukan Ganoderma ungu ini. Tapi kita tetap perlu membuat sup obat. Untuk mencapai efektivitas maksimum. Saya sudah meminta nasihat dari dokter tua di desa itu. Dia mengajari saya beberapa metode. Anda dapat mencobanya nanti. Bagus. King Huai, kamu orang yang baik. Ada lebih banyak orang seperti Anda di dunia ini. Tidak akan ada banyak penderitaan. Oh kakak ipar. Selama Anda merawat penyakit Anda dengan ketenangan pikiran, betapapun besar penderitaannya, aku akan selalu melewatinya. Bu, minumlah air. Pergi tidur lebih awal. Bagus. Ngomong-ngomong, King Huai, bagaimana penyakit Nyonya Pei? Bu, jangan khawatir. Kakak ipar Pei memakannya. Reishi ungu yang kuberikan padanya. Kulit saya menjadi lebih baik. Oh benar? Itu bagus. Tapi King Huai, kamu masih muda. Jangan hanya berburu di gunung untuk mencari uang. Anda juga harus memikirkan diri sendiri. Oh ibuku. Hentikan, jangan katakan apa-apa lagi. Anda tidak tahu apa yang akan saya katakan. Aku tahu pasti. Apa yang kamu pikirkan? Anda harus mengatakan UPS, buruan cari istri dan punya anak. Tapi masalah ini tergantung takdir. Ini tidak bisa diburu-buru. Dan, ibu. Tunggu aku menghasilkan banyak uang di masa depan. Terkenal. Putri kota kekaisaran. Saya masih bisa menikah. Hei, anakmu baru saja bicara omong kosong. Kemudian kamu bisa menikahi putri kota kekaisaran. UPS. Sekarang kami memiliki ular besar untuk membantu kami. Menghasilkan uang bukanlah masalah. Menikah dengan seorang putri. Itu semua bukan mimpi. Tapi ini hanya untuk membuat ibuku bahagia. Bagaimana bisa ada kebahagiaan dalam menghasilkan uang sambil menikahi seorang istri? Ular besar itu pasti menemukan sesuatu yang bagus lagi. Ular besar. Aku sudah mencarinya sepanjang pagi. Tidak ada yang ditemukan. Ramuan yang kamu tunjukkan padaku tadi malam. Apakah kamu yakin ramuan itu ada di sekitar sini? Apakah Anda yakin ramuan itu ada di sana? Aku ingat tadi malam aku melihatnya. Ramuan itu ada di tepi tebing. Tidak hanya daun-daun berguguran jauh di dalam gua. Dan air. Jelaskan bahwa hal ini seharusnya terjadi. Mengarah langsung ke air terjun di suatu tempat. Mungkinkah itu ujung lain gua ini? Itu tebing air terjun. Jadi aku tadi malam. Hanya dengan begitu Anda akan melihat ramuan itu mekar di tepi tebing. Pasti ada air yang mengalir di dekat sini. Saya tidak menyangka gua ini. Struktur yang luar biasa. Dengarkan suara ini. Kita akan segera sampai di dekat air terjun. Sepertinya tebakanku benar. Saya harap ini tidak seperti terakhir kali. Bertemu musang yang merampok saya di jalan.
Saya tidak mengharapkan pemandangan dari pintu keluar lainnya. Sebenarnya ada gua lain. Ramuan lonjong lebar putih seluruh tubuh. Mungkinkah itu? Saya melihat ramuan itu tadi malam. Ternyata itu adalah teratai salju yang langka dalam 1 abad. Jingran tumbuh di tempat yang berbahaya. Pantas saja ular besar itu mengingatkan saya secara khusus. Ini adalah bahan obat yang langka dan langka. Jika dikumpulkan, pasti akan dijual dengan harga bagus. Jalan ini curam. Tapi untuk tetesan salju, ada baiknya mengambil beberapa risiko. Kenapa ular besar ini tiba-tiba menjadi gila? Tidak baik memiliki elang. Tembakan yang bagus. Teratai salju sangat berharga. Harus dipetik dengan hati-hati. Jangan merusak rimpangnya. Jika tidak, khasiat obatnya akan sangat berkurang. Dinding batu di sini cukup stabil. Seharusnya bisa menopang berat badan saya. Berhasil. Hari ini saya mendapatkan banyak hal. Saya tidak hanya menemukan tetesan salju, juga menangkap seekor elang. Tapi sekarang hari mulai gelap. Lebih baik pulang dulu. Saya akan pergi ke kota besok untuk menjual bumbu dan daging. Ibuku. Saya harus pergi ke kota untuk menjual daging babi. Anda menunggu saya kembali ke rumah. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi dengan tenang. Itu kamu lagi, Shen Qinghuai. Berapa banyak yang kamu bawa hari ini? Tidak lebih dari 200 pon daging babi. Ayo masuk. Berapa kali saya mengatakan ini? Saya ingin babi hutan. Bukan babi-babi yang digemukkan itu. Apakah Anda tahu aturannya atau tidak? Kami telah mencoba yang terbaik untuk menemukan pemiliknya. Namun belakangan ini tidak damai di pegunungan. Tidak ada yang berani berburu secara mendalam. Limbah. Jika ini terus berlanjut, bisnisku hancur. Daging babi hutan yang diinginkan dari penjaga toko. Saya memilikinya di sini. Kamu punya babi hutan. Coba saya lihat. Pemilik toko, lihatlah tekstur daging ini. Tapi daging babi hutan terbaik. Aku sudah mencabut rambutku. Dagingnya masih berbau pegunungan dan hutan. Memang benar babi hutan. Dan itu masih segar. Dari mana kamu mendapatkannya, nak? Pemilik toko. Jangan tanya dari mana asalnya. Kamu hanya perlu tahu. Saya masih bisa menyediakan barang untuk Anda di masa depan. Selama Anda bisa memastikan pasokan barang yang stabil. Harganya mudah untuk dikatakan. Datang dan turun. Pemuda. Ini kamu. Ini menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Akan ada barang seperti itu di masa depan. Ingatlah untuk datang kepadaku. Itu wajar. Penjaga toko itu ceria dan ceria. Saya juga bersedia memiliki hubungan jangka panjang dengan Anda. Tapi daging hari ini. Bisakah Anda cek out dulu? Dia sebenarnya adalah ibuku yang sakit di rumah. Butuh uang segera. Tidak masalah. Sebanyak 6 tael perak. Meski babi hutan tidak memiliki tumbuhan langka, harga jualnya tinggi. Tapi penjaga toko ini tidak seperti penjaga toko Liu saat itu. Sengaja menurunkan harga. Kita bisa bekerja sama dengannya untuk waktu yang lama di masa depan. Jual padanya semua babi hutan yang kamu buru. Ada juga tetesan salju dan ganoderma ungu yang dijual. Tetapi, di mana saya harus menemukan Li Bucai? Hai dari penjaga toko. Saya ingin tahu apakah Anda mengenal seorang pemuda bernama Li Bucai. Li Bucai. Nama ini cukup familiar. Tapi saya tidak ingat siapa orang itu saat ini. Apakah kamu ada hubungannya dengan dia? Oh, pemilik toko. Itu Tuan Li. Konon dia ahli dalam bahan obat. Saya ingin menjual kepadanya beberapa bahan obat. Tapi aku hanya bertemu dengannya sekali.
Lupa bertanya di mana rumahnya? Oh, lama tidak bertemu. Adik kecil, apakah kamu masih mengingatku? Oh, Tuan Li. Aku sedang mencarimu. Lama tidak bertemu. Tuan Li. Gadis ini. Mungkinkah dialah orang mulia di balik layar Anda? Adik laki-laki menebaknya dengan benar. Inilah yang kudus saat ini. Putri kesayangan. Yang mulia Putri Yuli. Orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah Yang Mulia Putri. Sungguh menyinggung. Mohon maafkan saya, Yang Mulia, Putri. Tidak perlu formal. Putri ini. Saya mendengar Li Bucai menyebut Anda berkali-kali. Katakanlah kamu adalah A. Tampan. Orang yang menarik. Benar saja. Sang putri terlalu dilebih-lebihkan. Orang biasa hanyalah penduduk desa di pegunungan. Bolehkah saya berbicara sedikit dengan Yang Mulia Putri? Ini sudah menjadi kehormatan bagi masyarakat akar rumput. Tuan Shen. Yang Mulia sangat membutuhkan beberapa bahan obat. Obat untuk yang kudus. Dengarkan Guru Li. Anda memiliki banyak ramuan berharga. Yang Mulia Putri sangat berbakat. Minta Tuan Li untuk menemukan Anda. Saya tidak tahu apakah Tuan Shen memegangnya. Apakah ada ramuan yang disebut tetesan salju? Suatu kebetulan. Saya baru saja memetik tetesan salju kemarin. Yang Mulia Putri ingin membelinya hari ini. Tuhan benar-benar membantu saya menjadi kaya. Laporkan kembali kepada Yang Mulia Putri. Orang-orang rumput memang punya tetesan salju. Hanya tidak tahu. Apakah itu memenuhi kebutuhan Yang Mulia? Yang Mulia Putri sangat cantik. Ini hal ini. Penyakit ayah saya semua tergantung padanya. Tuan Shen. Tentukan harga. Putri Yuli sangat menghargai teratai salju. Berapa nilai tetesan salju ini? Ini pasti jauh melebihi ekspektasi saya sebelumnya. Tapi buatlah kesepakatan dengan keluarga kerajaan. Integritas masih menjadi hal yang paling penting. Laporkan kembali ke sang putri. Tetesan salju ini. Mereka adalah akar rumput. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Awalnya saya ingin menjualnya dengan harga bagus, mensubsidi pengeluaran rumah tangga. Tapi sejak itu, ini untuk kesehatan tubuh naga suci. Cao Min bersedia menjual dengan harga murah. Putri. Jarang sekali kamu memiliki ketulusan seperti itu. Xiao Cui. Lalu beri hadiah pada Tuan Shen. 100 tael emas. Terima kasih, Putri. Akar rumput di sini. Ada juga 4 tanaman Ganoderma lucidum ungu. Saya ingin memberikannya kepada Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia akan memakannya. Bunga mekar pertama Yan Ruo Cuntang. Kemegahannya terus berlanjut dari tahun ke tahun. Tuan Shen baik dan murah hati. Sang putri menerima niat ini. Hanya, putri ini punya satu hal lagi yang ingin diminta. Saya ingin tahu apakah Tuan Shen bersedia membantu. Yang Mulia Putri, terlepas dari keinginan Anda, tidak peduli apa. Cao Min akan melakukan yang terbaik. Yang Mulia, mohon beritahu saya. Tidak peduli apa. Cao Min akan melakukan yang terbaik. Tuan Shen. Ulang tahun ke-60 Yang Mulia semakin dekat. Yang Mulia Putri. Saya harap Anda bisa melakukannya dalam waktu setengah bulan. Menemukan 100 pon madu liar. Sehingga Yang Mulia bisa membuat kue lebah osmanthus emas dengan tangannya sendiri. Sebagai hadiah ulang tahun kepada Yang Kudus. Kumpulkan 100 pon madu liar. Tidak mudah. Tapi Yang Mulia Putri. Karena Anda bersedia mempercayakan masalah ini kepada saya, itu berarti Yang Mulia Putri mempercayai saya. Saya tidak bisa memenuhi harapan Yang Mulia. Laporkan kembali kepada Yang Mulia Putri. Orang-orang akar rumput akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan madu liar. Dan selesai dalam waktu setengah bulan. Lalu ada Tuan Lao Shen. Putri ini percaya pada kemampuanmu. Tuan Shen. Ini sayang. Itu harus di pegunungan dalam dan hutan tua. Madu liar. Waktunya sempit. Apa rencanamu sekarang? Masyarakat akar rumput berencana untuk pergi ke tempat rumah keluarga pertama kali berada. Jelajahi sekitar Gunung Baisi. Jika Anda menemukan madu, rakyat jelata datang lagi untuk mengunjungi Yang Mulia Putri. Benda ini adalah tanda putriku. Jika Anda menemui kesulitan di jalan, carilah bantuan dari pejabat setempat. Terima kasih Putri karena mempercayaiku. Cao Min akan melakukan yang terbaik. Oh, keberuntunganku hari ini. Di rumah Putri Yuli. Gunakan tetesan salju, menukar 100 tael emas. Dengan uang ini, Anda bisa membeli rumah di kota. Minta ibumu untuk pindah ke sini. Kenyang dibesarkan di desa Baishishan. Apakah Anda bersedia pindah ke tempat asing? Ibu kota? Begitu banyak belalang. Sepertinya letaknya dekat Gunung Baisi. Investasi serangga menjadi semakin serius.
Datanglah kali ini. Saya di kota. Saya membeli beberapa ramuan yang dirancang khusus untuk mengatasi belalang. Saya harap ini bermanfaat. Orochi, bantu aku menemukan sarang lebah. Saya butuh 100 pon madu. Orochi, bantu aku menemukan sarang lebah. Saya butuh 100 pon madu. Belalang yang melarikan diri ini. Ia terbang menuju ladang tanaman desa. Tidak. Saya harus kembali dan memberitahu orang-orang. Saudara Pei. Hei, Saudara King Huai. Saudara Pei. Saya baru saja melihat belalang di gunung. Ia terbang menuju ladang tanaman kami. Belalang apa yang datang lagi? Ya, biji-bijian kecil di ladang tanaman. Tapi itu adalah sumber kehidupan rakyat kami. Saudara Pei, masalah ini tidak bisa ditunda segera. Saya pikir kita perlu mengumpulkan penduduk desa dengan cepat. Mari kita bahas. Bersiaplah terlebih dahulu. Jika kita menunggu sampai belalang menyerang wilayah kita, saya khawatir ini sudah terlambat. Oke, saya akan pergi dan memberitahu penduduk desa segera. Namun kepala desa perlu mengetahui hal ini. Kepala desa, bagaimanapun, dia adalah penanggung jawab desa kami. Bocah Shen juga ada di sini. Apa yang kalian berdua bicarakan? Sangat cemas. Apa yang kalian berdua bicarakan? Sangat cemas. Hai kepala desa. Kata saudara King Huai, dia melihat belalang di gunung. Ia terbang menuju ladang tanaman kami. Kita perlu lebih memperhatikan masalah ini. Belalang haha. Beberapa bulan yang lalu di desa kami. Baru saja mengatasi serangan serangga. Belalang ini tidak muncul setiap bulan. Berhentilah mengkhawatirkannya. Kepala desa, saya benar-benar melihat belalang. Ada kelompok besar. Jika kita tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, hasil panen tidak dapat diselamatkan. UPS. Kau muda hanya memiliki sedikit pengetahuan. Bagaimana belalang ini bisa datang seperti yang mereka katakan? Katakan lagi. Desa kami baru saja pulih. Jangan sebutkan ini lagi. Hei, senang. Oh, kepala desa. King Huai bersaudara juga melakukannya demi kebaikan desa. Bagaimana kalau kita mendengarkan pemikirannya dulu? Apa yang harus didengarkan? Saya telah menjadi kepala desa selama bertahun-tahun. Apakah Anda masih belum mengetahui tingkat keparahannya? Oke. Jangan sebutkan ini lagi. Tapi kepala desa, hanya saja. Anda seorang junior. Selalu mempertanyakan para tetua di sini. Apakah itu benar? Anda seorang junior. Selalu mempertanyakan para tetua di sini. Apakah itu benar? Oh, King Huai bersaudara. Kenapa kamu tidak menundukkan kepalamu dulu? Kepala desa Beijing adalah seorang tetua. Jika kamu benar-benar membuatnya kesal, nanti kepala desa akan marah lagi. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Kata-kata saudara Pei masuk akal. Jika kami benar-benar bertengkar dengan kepala desa, bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, hal ini juga dapat membuat situasi menjadi lebih rumit. Ya, yang diajarkan kepala desa adalah, oh hahaha. Itu benar. Ayo, kita minum untuk menenangkan diri. Generasi muda harus tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Meski perselisihan itu untuk sementara diredam. Tapi tentang belalang, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pokoknya, saya harus menemukan cara untuk melindungi tanaman di desa. Saudara King Huai, saya melihat Anda baru saja turun dari gunung. Aku pasti lelah juga. Apakah Anda ingin kembali dan istirahat dulu? Masalah ini. Mari kita bicarakan secara detail nanti. Bagus. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Saudara PI, kepala desa. Perpisahan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan tidak makan. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan tidak makan. Apa yang ada di pikiranmu? Ibu, hei, saya berbicara dengan saudara Pei hari ini, berbicara tentang wabah serangga. Tapi kepala desa mengira aku hanya membuat keributan. Dia tidak menganggapnya serius. Tapi hatiku selalu gelisah. Saya sangat takut dengan belalang ini. Menghancurkan tanaman kami lagi. Kekhawatiranmu. Ibu bisa mengerti. Anda telah berhati-hati sejak Anda masih kecil. Anda tidak seperti itu tanpa alasan. Khawatirkan saja tentang anak itu. Tapi kepala desa. Bagaimanapun, dialah yang lebih tua. Dia memiliki pengalaman yang kaya. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Bu, kalau ini benar-benar wabah serangga. Kemudian tunggu sampai itu datang. Akan terlambat jika kita memikirkan solusinya lagi. Jika mereka benar-benar datang, tanaman kami tidak hanya akan hancur. Kehidupan orang besar juga demikian. Akan menjadi lebih sulit.
Anda benar khawatir. Ya. Tapi sekarang seluruh desa. Dengarkan kepala desa. Sekarang sendiri. Tidak dapat mengubah apapun. Lalu biarkan saja. Anak baik. Ibu tahu kamu baik hati. Tapi, Anda telah melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ibu yang baik. Saya tahu. Segerombolan serangga lainnya. Mungkinkah mereka masih belalang? Lebih baik naik gunung dan lihat-lihat dulu. Segerombolan serangga lainnya. Mungkinkah mereka masih belalang? Lebih baik naik gunung dan lihat-lihat dulu. Bukankah itu belalang? Ternyata itu adalah lebah hitam. Tampaknya tiruanku, Orochi, menemukan sarangnya. Dengan ular besar tersebut menarik perhatian lebah hitam tersebut. Saya akan memiliki kesempatan untuk menemukan sarangnya. Ular besar, kamu harus bertahan. Saya sudah mencarinya sejak lama. Mengapa kamu belum menemukan sarangnya? Masuk akal jika kawanan lebah ada di sekitar sini. Sarang lebah ini pasti ada di dekatnya juga. Hei menemukannya. Ah, tidak bagus. Itu lebah. Tidak. Tawon ini sangat licik. Saya harus memikirkan cara mengalihkan perhatiannya. Ular besar. Datang dan bantu dengan cepat. Sayangnya, segerombolan lebah juga tertarik ke sini. Kloningku, si ular besar, ada di sini. Itu tergantung pada bagaimana penampilan Anda. Tawon ini sudah mati. Lebah hitam juga kehilangan tulang punggungnya. Tentu saja, saya tidak berani terus menimbulkan kekacauan. Tawon ini sudah mati. Lebah hitam juga kehilangan tulang punggungnya. Tentu saja, saya tidak berani terus menimbulkan kekacauan. Ini paling banter hanya 5 kilogram. Ular besar. Berat badanku masih kurang 95 pon. Hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang putri. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Jarak yang mulia putri. Mengirimkan 100 pon madu. Hanya hari terakhir yang tersisa. Tapi sekarang masih menguntungkan. 20 pon madu liar tidaklah cukup. Belum ada kabar mengenai ular besar itu juga. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara King Huai. Apakah kamu di rumah? Sepertinya itu suara saudara Pei. Hai, kakak tertua Pei, kakak ipar Jiang. Duduk, duduk. Duduklah dengan cepat. Hai, kakak tertua Pei, kakak ipar Jiang. Mengapa kamu di sini? Saudara King Huai. Saat itulah istri saya pulang ke rumah beberapa waktu lalu. Kapan harus melaporkan perdamaian? Suplemen yang khusus dipersembahkan untuk Anda. Anda harus menerimanya. Suplemen. Ya, King Huai terakhir kali. Terima kasih atas bantuan Anda dalam menemukan Reishi ungu, menyembuhkan penyakit saya. Saya sangat ingin datang kepada Anda secara langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. King Huai. Apa yang ada di ember ini? Ini adalah madu liar terbaik. Beratnya 30 kilogram. King Huai. Apa yang ada di ember ini? Ini adalah madu liar terbaik. Beratnya 30 kilogram penuh. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kakak Pei dan kakak ipar Jiang. Jingran memberiku 30 pon madu sebagai hadiah. Oh, kakak dan adik ipar Pei. Terima kasih atas madu yang kamu kirimkan padaku. Ibuku punya madu ini. Tulang saya pasti akan sembuh lebih cepat. Jadi kalian berdua tetap di rumah untuk makan malam hari ini. Aku sendiri yang akan memasak makanan lezat untukmu. Oh, King Huai bersaudara. Kami tidak akan tinggal. Saya masih khawatir. Bagaimana dengan belalang di negeri ini? Saya ingin berjaga-jaga di ladang tanaman. Tunggu sampai belalang benar-benar datang. Lebih mudah bagi saya untuk menghadapinya terlebih dahulu. Oh, saudara Pei. Anda adalah satu-satunya di seluruh desa yang percaya pada saya. King Huai. Kalau begitu kita kembali dulu. Jangan lupa makan juga. Saudara Sing King Huai. Ayo pergi dulu. Nah, berjalanlah lebih lambat di jalan. Hilang. Dengan 30 pon madu ini, dia tidak hanya dapat menyelesaikan misi yang mulia. Saya masih bisa menyisakan 10 pound untuk ibu saya untuk mengisi kembali tubuhnya. Ibu.
Kue lebah sudah siap. Anda mencobanya. Nah, apakah kamu membuat kue lebah ini? Bahkan lebih baik dari apa yang ibu lakukan sebelumnya. Bagaimana kamu melakukan itu? Bu, saya akan mengikuti resep yang ibu ajarkan kepada saya. Mencoba beberapa kali. UPS, sebenarnya saya membuat kue lebah supaya Anda bisa mencoba rasa baru. Mengisi kembali tubuh. King Huai, kamu sangat bijaksana. Namun, jangan membuat diri Anda terlalu lelah. Perhatikan istirahat. Bu, jangan khawatir. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Ah benar. Saya harus pergi ke kota. Jual semua sisa madu. Keluarga kami tidak berusaha menjadi kaya atau kaya. Uang yang Anda hasilkan cukup untuk bertahan seumur hidup kita. Jangan berusaha terlalu keras. Sayang, aku tahu. Jangan khawatir. Maka berhati-hatilah di jalan. Masyarakat akar rumput memberi penghormatan kepada Yang Mulia Putri. Tuan Shen, tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tuan Shen, Anda adalah sang putri. Dalam waktu setengah bulan, mencari 100 pon madu. Penuhi janjimu sendiri. Putri ini juga harus memenuhi janjinya. Bagaimana? Pergi dan dapatkan hadiahnya. Itu Yang Mulia. Tuan Shen, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah itu? Mungkinkah menurutmu ini adalah hadiah dari sang putri? Tidak memuaskan. Mungkinkah itu? Mungkinkah menurutmu ini adalah hadiah dari sang putri? Tidak memuaskan. Orang awam tidak berani. Bisakah saya melakukan sesuatu untuk Yang Mulia Putri? Ini adalah kehormatan bagi masyarakat akar rumput. Itu hanya hadiah dari Yang Mulia Putri. Terlalu berat. Masyarakat akar rumput layak mendapatkannya. Madu liar jarang ditemukan. Anda sangat menghargai janji putri ini. Sendirian. Anda dapat menemukan begitu banyak madu liar. Anda pantas mendapatkan ini. Tuan Shen, tidak perlu panik. Apalagi putri ini merasakannya. Saya sangat dekat dengan Tuan Shen. Anggap saja itu menjadikanmu temanku. Tidak mungkin juga? Tentu saja bisa. Tidak. Bisakah saya berteman dengan Yang Mulia Putri? Ini adalah kehormatan bagi masyarakat akar rumput. Oke, aku tidak akan menakutimu lagi. Putri ini. Saya mendengar Li Bucai bercerita tentang situasi keluarga Anda. Jadi saya ingin menambahkan lebih banyak hadiah. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir tentang penghidupan keluarga Anda. Hanya konsentrasi saja pada urusan perusahaan ini. Imbalan ini. Terima saja dengan tenang. Bento adalah. Putri ini menjadikanmu temanku. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Saya dan Yang Mulia Putri hanya memiliki hubungan dua arah. Yang Mulia menghadiahi saya begitu banyak batangan emas hari ini. Bahkan Gyokrui yang diberikan oleh Kaisar juga diberikan kepadaku. Apa maksud Yang Mulia dengan tindakan ini? King Huai. Hei. Dari manakah emas batangan ini berasal? Anda telah pergi ke kota akhir-akhir ini. Mungkinkah itu? Dari manakah emas batangan ini berasal? Anda telah pergi ke kota akhir-akhir ini. Mungkinkah itu? Ya Tuhan. Jangan khawatir. Ini. Semuanya diberikan kepadaku oleh Putri Yuli. Saya membantunya menemukan 100 pon madu. Dia memberi saya begitu banyak hadiah. Lalu bagaimana dengan pasangan Yurui ini? Putri Yuli. Ah. Hei, dia. Mengapa saya memberi Anda begitu banyak emas batangan? Mungkinkah dia naksir kamu? Ya Tuhan. Berhentilah menebak. Tubuh emas sang putri. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan pria desa sepertiku? Juga. Itu saja. Jangan pikirkan ini. Bagaimana dengan saya? Saya harus menyimpan batangan emas ini nanti. Biarkan saya memilah akunnya terlebih dahulu. Jangan pikirkan ini. Bagaimana dengan saya? Saya harus menyimpan batangan emas ini. Biarkan saya memilah akunnya terlebih dahulu. 3 tanaman ginseng liar. Dijual seharga 50 tael perak. 200 pon daging babi hutan ini. Dijual seharga 6 tael perak. Tetesan salju bernilai 100 tael emas. 200 tael emas batangan ini. Itu adalah hadiah karena menemukan madu untuk sang putri. Hei, tentu saja. Dan ini. Gyokrui yang tak ternilai harganya. Oh ibuku. Kami punya banyak uang sekarang.
Pernahkah Anda memikirkannya? Ayo pindah ke kota. King Huai. Ibu sudah tua. Di desa kami. Aku juga sudah terbiasa tinggal di sana. Bu, aku tidak akan mengikutimu bolak-balik lagi. Dan desa kami. Sesuatu yang besar terjadi hari ini. Anda belum mengetahuinya. Apa yang terjadi dengan desa kami? Apa yang terjadi dengan desa kami? Hei, Anda tidak di sini hari ini. Desa kami. Wabah serangga terjadi. Belalang datang dalam jumlah besar. Kemanapun Anda pergi. Tidak ada tanaman yang tersisa. Belalang memang datang. Sepertinya tebakan awalku benar. Oh ibuku. Apakah kepala desa mengatakan sesuatu? Solusinya. Kepala desa. Di rumah hari ini siang hari. Saya ingin gantung diri untuk meminta maaf. Tapi kakakmu Pei tiba tepat waktu. Selamatkan saja dia. Bukankah ini kepala desa yang sedang berbaring di tempat tidurnya? Orang seutuhnya. Sangat kuyu. UPS. Kepala desa, mengapa hal ini perlu? Wabah serangga itu. Ini bukan salah satu orang. Hal itu disebabkan oleh bencana alam. Sekarang dan sekarang, yang terpenting adalah bagaimana membantu warga desa mengatasi kesulitan tersebut. Apa gunanya dia menyalahkan dirinya sendiri? Ibu, ayo pergi ke rumah kepala desa dan melihat-lihat. Sekarang, kekurangan pangan adalah masalah yang mengancam. Saya harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Bagus. Tolong simpan dengan cepat. Oh ya. Kepala desa, apakah kamu sudah bangun? Hei. Saudara King Huai. Anda di sini. Kepala desa. Invasi belalang ini. Ini adalah bencana alam. Itu bukan salahmu sendiri. Nanti. Jangan pernah melakukan hal bodoh seperti bunuh diri lagi. Ya, kepala desa. Tidak ada yang bisa meramalkan bencana alam ini. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. King Huai. Aku minta maaf padamu. Saya merasa lebih kasihan pada seluruh desa. Pada awalnya, Anda bilang Anda ingin saya waspada terhadap serangan serangga. Tapi saya pikir Anda bersikap khawatir. Sekarang setiap orang tidak mendapat keuntungan apapun. Saya pantas mati. Oh, kepala desa. Biarkan masa lalu ini berlalu. Hal terpenting saat ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan pangan. Maka saya percaya itu selama kita semua bekerja sama. Anda pasti akan menemukan jalannya. King Huai. Sekarang Anda bisa memikirkan caranya. Saat ini terjadi kekurangan pangan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak bisa hanya menunggu bantuan dari luar. Kita juga perlu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita bisa mengatur penduduk desa untuk naik gunung, kumpulkan buah-buahan liar, gali akar rumput, memuaskan rasa lapar untuk sementara waktu. Saya juga akan memimpin tim sendiri. Berburu di pegunungan. Mengajar penduduk desa cara berburu dan melindungi diri sendiri. Oke, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Oke, aku akan mengumpulkan penduduk desa sekarang. Mari kita berpisah. Saya juga akan kembali dan memasak bubur. Isi kembali energi Anda untuk semua orang. King Huai, ibuku juga pergi membantu, setidaknya untuk orang-orang. Buatlah beberapa hidangan panas dan nasi atau apalah. Bagus. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya percaya, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi kesulitan bersama-sama. Ya. Hari ini, aku akan mengajarimu cara berburu dengan busur dan anak panah. Pertama, pahami cara menggunakan busur dan anak panah. Santai saja. Oh, saudara Pei. Anda memiliki bakat. Anda tidak perlu waktu lama untuk menguasainya. Anda mengajar dengan baik. Ayo, saudara Liu, cobalah juga. Hei. Itu saja, saudara Liu, bagaimana denganmu? Kekuatan lengan terlalu lemah. Ayo kita latih lengan kita dulu. King Huai, bagaimana denganku? Kepala desa. Kamu sudah setua ini. Berhenti memainkan ini. Saya mengajari Anda caranya. Perangkap tempat.
Kenapa tidak lebih praktis? Bagilah uang itu kepada semua orang, membeli makanan. Daripada bersembunyi dan menyelipkan, takut orang lain mengetahuinya. Tomoda. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Saudara King Huai juga melakukannya demi kebaikan kita semua. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku. Masih melontarkan komentar sinis di sini. Ya, Saudara Pei benar. Apa yang dilakukan King Huai benar. Kita harus mendukung diri kita sendiri. Jangan mendapat masalah setiap saat. Minta saja Saudara King Huai untuk meminjam uang. Keterampilan berburunya tidak sebaik milikku. Kalian hanya menyanjungku. Hei, jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi, karena dia punya masalah denganmu. Lalu biarkan dia pergi. Ada banyak binatang buas di sini. Tunggu sampai dia bertemu binatang itu. Secara alami akan datang kepadamu. KKPI. Aku khawatir dia akan menabrakku. Ular doppelganger saya. Mungkinkah gerakan ini adalah sebuah kelinci? Siapa? Berhentilah bersikap licik dan datanglah padaku. Pasti orang Shen King Huai yang merencanakan sesuatu. Aku harus segera keluar dari tempat sialan ini. Ah, ular. Ada ular besar di sini. Tidak bagus. Benar saja dia menabrak. Klon saya adalah ular. Hei King Huai, kamu mau kemana? Ular besar. Cepat pergi. Menjauhlah dari Ma Youtian. Saya mengetahuinya. Dengan kecerdasanku. Tidak mungkin ular bodoh itu bisa mengejarku. Hai Tomoda. Kemana kamu pergi tadi? King Huai baru saja mengkhawatirkanmu, berlari untuk menemukanmu. Apakah kamu tidak melihatnya? Saya tidak melihatnya. Aku tidak perlu dia khawatir. Saya baru saja bertemu dengan seekor ular besar. Kasihan ular pemalu itu. Dia lari saat melihatku. Saya sekarang baru berencana turun gunung. Belilah beberapa anak panah dan anggur Elgar. Saya ingin membunuh ular itu dengan tangan saya sendiri. Hai Tomoda. Kami adalah tim sekarang. Tunggu sampai King Huai kembali, mendengarkan pendapatnya. Apa hebatnya dia? Saya, Ma Youtian, tidak takut pada apapun. Anda masih bisa menjadi pemimpin di sini. Saya, Ma Youtian, tidak takut pada apapun. Anda masih bisa menjadi pemimpin di sini. Untungnya, Ma Youtian tidak bertemu dengan binatang lain. Yo, ini bukan pahlawan besar kita. Shen King Huai, dengarkan apa yang baru saja dikatakan semua orang. Anda mengkhawatirkan saya dan pergi mencari saya. Kenapa aku belum melihatmu? Bukannya aku sedang menyelinap. Bermalas-malasanlah, kepala desa, ketika saya kembali tadi. Melihat beberapa jejak binatang kecil, aku akan mengajakmu mencoba menangkapnya. Kita tidak membutuhkannya. Kami akan menemukannya sendiri. Hai Tomoda. Bagaimana caramu berbicara? Jangan mencari masalah di sini. King Huai juga ingin membantumu. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Anda masing-masing. Mereka semua beralih ke Shen King Huai. Bukan saya, Ma Yuda, di sini. Orang yang paling pintar. Ular itu bukan tandingannya bagiku. Itu takut padaku. Aku akan membunuhnya sekarang. Itu takut padaku. Aku akan membunuhnya sekarang. Ma Youtian. Tadi kamu bilang ular itu takut padamu. Tapi bagaimana menurutku? Seseorang baru saja ketakutan. Bahkan tidak bisa memegang pisaunya dengan stabil. Lari saja. Kamu. Anda berbicara omong kosong. Ma Youtian. Kami semua berada di desa yang sama. Teman berburu. Mengapa hal ini perlu? Bukankah sudah hilang? Kenapa kamu di sini lagi? Ular adalah ular sungguhan. Lihat. Aku hanya bilang ular itu tidak pergi jauh. Sekarang ia datang ke pintu Anda dengan sendirinya. Saya pergi untuk membunuhnya. Biarkan ular besar itu pergi. Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa melindungimu lagi. Saudara King Huai. Mengapa menurut saya ular ini mengenal Anda? Saudara King Huai. Mengapa menurut saya ular ini mengenal Anda? Ya. Saya melihat ular itu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Bagaimana kamu melakukannya? Katakan dengan cepat. Rahasia apa yang kamu punya? Mengapa ular itu mendengarkanmu? Beberapa hal. Sulit bagiku untuk menjelaskannya sekarang. Tapi saya berjanji kepada semua orang. Ular itu. Sama sekali tidak ada salahnya. Orang-orang di desa kami. Berhentilah berpura-pura. Coba saya lihat. Dia baru saja berkolusi dengan ular itu. Anda baru saja menipu kami ke pegunungan. Berniat untuk kita menjadi seperti itu. Sepiring makanan Cina ular itu, kan Tomoda? Berhenti bicara omong kosong di sini. Baru saja membersihkan Huai bersaudara. Khawatir tentangmu dan pergi kepadamu. Sekarang kamu menyakitinya lagi. Masih berbicara omong kosong di sini.
Siapa yang peduli dengan perlindungannya? Mungkinkah ular besar itu telah kembali? Bukan ular besar. Itu tidak ada di sini. Ada hal lain di sini. Siapa yang menyelinap di sekitar sana? Keluar, keluar. M.A. Tian berhenti menggonggong, terkejut untuk sementara waktu. Apa yang harus dilakukan dengan benda-benda di rumput? M.A. Xiaohe. M.A. Xiaohe, apa yang kamu lakukan di sini? Saudara, awalnya aku ingin memberitahumu. Keluarga kami menjadi sasaran serigala. Tapi kemudian saya melihat ular besar itu. Saya sangat takut sehingga saya tidak berani bergerak. Bukankah kamu sudah memberitahu sebelumnya? Kami memikirkan itu. Apa yang ada di sana? M.A. Xiaohe, jangan cemas dulu. Biarkan aku pergi ke rumahmu bersamamu. Ada 4 serigala. Tapi aku hanya punya 1 busur dan anak panah. Jangan bertindak gegabah. Ada 4 serigala. Tapi aku hanya punya 1 busur dan anak panah. Jangan bertindak gegabah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Pergi. Belalang baru saja menghancurkan makananku. Anda menyukai ayam saya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Udah tua. Bukankah Xiaohe pergi mencari Tomoda dan yang lainnya? Kenapa kamu belum kembali? Dia tidak akan dimakan serigala, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaohe akan baik-baik saja. Pergi. Saudara King Huai. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalah jumlah dan kalah jumlah. Saya hanya bisa meminta bantuan klon saya, Orochi. Ular besar, di mana kamu sekarang? Jangan tidur. Cepat turun gunung dan bantu aku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ular besar itu hadapi serigala di sini. Saya harus menemukan cara untuk memancing serigala pergi, untuk mencegah Paman M.A. dan Bibi Gu terluka. Saudara Pei. Anda tinggal di sini untuk melindungi semua orang. Aku akan memancing serigala itu pergi. Hei, kamu pergi sendiri. Oh, kepala desa. Hidupku sulit. Tidak bisa mati. Hai Shen King Huai. Kembalilah padaku. Apa gunanya makan ayam? Makanlah aku jika kamu bisa. Tidak, serigala-serigala ini sangat pintar. Seekor serigala tertinggal, masih terus menatap ayam M.A. Paman M.A., paling banyak aku akan memikat kalian berdua. Hei King Huai. Bala bantuan saya telah tiba. Nyonya. Tangisan apa tadi? Kedengarannya sangat menakutkan. Lebih menakutkan dari serigala. Suami. Kita tidak akan mati di sini hari ini, kan? Jangan tinggal dengan baik di pegunungan. Dia harus turun gunung untuk menyerang manusia. Anda meminta ini. Ular besar itu membantuku mengawasi mereka. Di mana serigalanya? Serigala itu baru saja mendengarnya. Teriakan monster itu. Ia lari ketakutan. Raksasa. Bibi Gu, itu ular. Bukan monster. Maksudmu tidak ada apa-apa selain serigala di sini? Ada ular. Hei, King Huai. Bagaimana kamu bisa mengacaukan sesuatu seperti ular? Bagaimana jika itu kembali lagi? Ayah, kamu tidak tahu sesuatu. Ular itu dibesarkan oleh Shen King Huai. Kapan dia membiarkan ular itu datang? Kapan ular itu akan datang? Coba saya lihat. Setelah ini, desa kami. Jika populasinya hilang, 80% waktunya dia dimakan ular. Setelah ini, desa kami. Jika populasinya hilang, 80% waktunya dia dimakan ular. Tomoda. Jangan bicara omong kosong di sini, hanya King Huai. Untuk melindungi kami, pancinglah serigala-serigala itu. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Anda mengatakan ini sekarang. Jika bukan karena dia, kami akan mati sekarang. Kepala desa. Yang paling penting sekarang, untuk memastikan serigala tidak lari jauh. Seharusnya masih ada di sekitar sini. Mereka pasti akan terus menyerang penduduk desa. King Huai benar. Ular itu. Belum. Menyakiti semua orang. Sekarang serigala itu adalah ancaman nyata bagi kita. Ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Tapi King Huai. Ular besar itu. Apakah kamu akan kembali lagi? Kepala desa, ular itu? Itu tidak akan merugikan penduduk desa. Dengan cara ini Anda berada di sini untuk melindungi semua orang. Aku akan mencari serigala itu. Di mana serigala dari King Huai? Serigala ini telah saya bunuh. Kepala desa. Kamu bisa memberitahu penduduk desa. Tidak perlu mengkhawatirkan serigala ini lagi. Di mana kita di King Huai?
Saya yakin Anda bisa membunuh serigala itu. Hanya ular besarmu. Kita. Anda masih tidak ingin melepaskannya, bukan? Ular ini baru saja menyelamatkan kita kemarin. Jika tidak ada ular besar, ketiga serigala itu tidak mungkin. Dia terbunuh dengan begitu mudahnya. Sekarang, kamu hanya karena itu ular akan membunuhnya. Apakah menurut Anda ini adil? Bocah Shen. Anda bisa bertanya kepada semua orang, seperti kita. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung, masa kecil yang mana tidak pernah ditakuti oleh ular. Makhluk itu secara alami berdarah dingin. Siapa yang tahu kapan? Akankah dia membalasku? Saya tidak ingin menunggu untuk bangun suatu hari nanti. Temukan seluruh desa kami. Semua tertelan olehnya. Ya, Ingwai, ya, akurat. Pamanmu MA, dia benar. Betapapun kuatnya ular itu. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas. Binatang itu. Bagaimana Anda bisa memahami sifat manusia? Kamu menyimpannya. Ini adalah bencana. Apa yang Bibi Gu katakan benar? Kita. Bukannya aku tidak percaya padamu. Bukannya aku tidak berterima kasih pada ular itu. Menyelamatkan semua orang. Hanya saja. Bagaimanapun, itu adalah ular. Masih satu. Seekor ular yang dapat dengan mudah membunuh serigala. Bagaimana jika suatu hari nanti hal itu menjadi tidak terkendali? Siapa yang bisa mengendalikannya? Bagaimana jika suatu hari nanti hal itu menjadi tidak terkendali? Siapa yang bisa mengendalikannya? Tidak peduli berapa banyak yang saya katakan. Tidak bisa menghilangkan keraguan mereka. Lagi pula, tidak semua orang seperti itu. Saudara PI juga mengetahui kebenarannya. Tapi ular besar itu adalah tiruanku. Saya tidak bisa hanya menonton. Ia terluka oleh penduduk desa yang diselamatkannya. Jika Anda benar-benar takut, saya bisa menatapnya kapan saja. Pastikan itu tidak merugikan penduduk desa. Tetapi jika Anda bersikeras untuk membunuhnya, itu berarti menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Mitra untuk membantu kami. Menatap itu. Chen Qinghuai. Itu ular. Itu bukan anjing yang kamu pelihara. Anda dapat menontonnya selamanya. Mungkin suatu hari nanti. Ia mengira Anda bosan. Aku akan menelanmu terlebih dahulu. Jika Anda terus menimbulkan masalah. Aku tidak keberatan denganmu. Anda bisa mencobanya sendiri. Semuanya, jangan terlalu bersemangat dulu. Jangan bersemangat. Masalah ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan keamanan desa. Jangan membuat keputusan tergesa-gesa. Sejak semua orang, tidak ada hasil yang dapat dicapai melalui negosiasi. Tidak sebaik ini. Mari ikuti usulan sebelumnya. Angkat tangan. Minoritas mematuhi mayoritas. Tampaknya ini adil dan merata, bukan? Hasil pemungutan suara. Mungkin tidak baik untukku. Tapi sekarang, saya tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Mungkin orang lain di desa Baishishan akan memiliki pandangan yang lebih indah terhadap ular besar itu. Bagus. Pilih. Anda mengatakan ular anak Shen. Apakah dia akan dibunuh? Sulit untuk mengatakannya. Lihatlah formasi ini. Ini sebagian besar adalah nasi buruk, tetapi nasi buruk bagaimanapun, MA Yutian memiliki mulut yang terbuka. Banyak yang mengipasi api. Teman-teman sebelum memberikan suara. Izinkan saya menasihati semua orang terlebih dahulu. Jangan bersemangat. Bagaimanapun, masalah ini tentang keselamatan semua orang. Saudara Qinghuai, jangan khawatir. Saya percaya pada desa. Masih ada orang-orang yang berakal sehat. Chen Qinghuai. Jika semua orang memutuskan saat itu, jika Anda membunuh ular ini, jangan katakan bahwa orang-orang itu tidak baik. Bagaimanapun, ini adalah keputusan seluruh desa. Orang yang tidak menyetujui Orochi tinggal di White Rock Mountain. Tolong angkat tanganmu. Qinghuai, kamu juga melihatnya. Tidak menyetujui Orochi. Orang yang tinggal di Gunung Baishi. Mayoritas. Ular itu mengganggu. Seharusnya sudah lama dihapus. Ayo, naik gunung sekarang. Sebelum itu menyakiti siapapun. Perbaiki dengan cepat. Paman Emma benar. Tidak peduli seberapa kuat ular itu, ia tetap seekor binatang. Kita tidak bisa berbelas kasihan. Ya, demi keamanan desa, harus menyingkirkannya. Semuanya. Apakah Anda bertekad untuk membunuhnya? Ular itu baru saja menyelamatkan kita kemarin. Kami sekarang karena beberapa hal, ketakutan yang tidak berdasar akan membunuhnya. Apakah ini adil? Adil Shen Qinghuai. Jangan selalu menggunakan kata-kata ini untuk menekan kami. Seekor ular adalah seekor ular. Siapa tahu suatu saat nanti akan lepas kendali. Lalu siapa yang akan menderita? Belum lagi kita sebagai orang biasa. Itu saja. Hei semuanya, tenanglah. Saudara Qinghuai benar. Bagaimanapun juga, ular besar itu membantu kami. Mari kita beri kesempatan lagi. Saudara Pei, jangan tertipu dengan kata-kata manisnya. Ular itu bisa menyelamatkan manusia sekarang. Anda bisa menyakiti orang besok. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, orang yang akan mati mulai sekarang adalah anggota keluarga kami. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, orang yang akan mati mulai sekarang adalah anggota keluarga kami. Chen Qingzun, kenapa kamu menghentikanku? Apakah Anda akan melawan seluruh desa? Anda mulai mengemudi. Jika Anda ingin memperlakukan kami sebagai sesama penduduk desa, dengarkan saja semuanya. Tampaknya tidak peduli apa yang saya katakan. Sulit untuk mengubah prasangka mereka. Jika Anda bersikeras untuk pergi, bunuh aku dulu. Chen Qinghuai. Apakah Anda pikir Anda berpura-pura menjadi tragis? Itu akan membuat semua orang merasa lembut. Ular itu ada hubungannya dengan keamanan desa kami. Jika Anda seorang pria, hanya saja, jangan menghalangi jalan di sini. Mari kita tangani ular itu sendiri. MA Youtian, kamu tidak tahan denganku. Anda bisa datang kepada saya. Tidak perlu menggunakan alasan ini. Jangan berpura-pura mengatakannya. Ini demi penduduk desa. Hei, kamu berani memukulku.
Ma Youtian. Jika kamu benar-benar ingin aku mati, tidak perlu bersusah payah. Kamu sendirilah yang tersesat. Ini kamu yang memaksaku. Aku beritahu kamu. Jika aku mati, ular besar itu tidak hanya tidak akan membiarkanmu pergi, sang putri juga tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Qinghuai. Itu sudah terjadi sekarang. Apakah Anda masih memikirkan yang mulia putri? Anda bahkan tidak melihat diri Anda sendiri. Seperti apa bentuknya? Anda adalah seekor kata, ingin makan daging angsa. Pemikiran yang penuh angan-angan. Kepala Desa Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kejahatan apa yang dilakukan keluarga Qinghuai saya? Biarkan kamu memperlakukanku seperti ini. Ibu. Qinghuai ibunya. Selama Anda menasihati Qinghuai, bawa kami untuk membunuh ular besar itu. Saya. Biarkan pemuda melepaskan Qinghuai. Ini juga untuk kita, demi penduduk desa. Ular besar itu pada dasarnya tidak bersalah. Kenapa kamu kerja keras? Ini menyelamatkan begitu banyak orang di desa kami. Anda membalas kebaikan dengan permusuhan. Cukup. Berhentilah mengucapkan kata-kata manis di sini, keluargamu. Hanya sarang ular dan tikus. Kemarilah dan ikat dia juga. Kamu binatang buas. Biarkan ibuku pergi. Lepaskan. Oh ibuku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Biarkan ibuku pergi. Urusan Chen Qinghuai hingga saat ini. Beraninya kamu mengancamku? Anda bahkan tidak buang air kecil dan mengambil foto. Apa aku ini? Chen Qinghuai. Anda benar-benar memiliki motif tersembunyi. Kamu sebenarnya benar-benar disebut ular besar di sini. Jika bukan karena melindungi aku dan ibuku, ular besar itu tidak akan begitu marah. Hai kakak ipar, tolong antar ibuku pulang. Jangan khawatir, aku akan menjaga bibimu dengan baik. Chen Qinghuai. Kamu menyelamatkanku. Saya tahu itu salah. Kamu menyelamatkanku. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, pasti akan ada bahaya tersembunyi di masa depan. Hanya tindakan pembunuhan. Tidak pernah apa yang ada dalam pikiranku. Tapi Ma Youtian harus dihukum. Hanya saja bukan aku yang harus menghukumnya. Ular besar itu berhenti terlebih dahulu. Ma Youtian. Aku bisa memaafkanmu. Tapi Anda harus membawa orang-orang Anda bersama Anda. Minta maaf pada ibuku dan kakak Pei. Bagus, jika tidak, jadikan hidup Anda lebih buruk daripada kematian kapan saja. Aku minta maaf, aku minta maaf. Saya tahu itu salah. Meskipun aku memaksanya untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya hari ini. Tapi kebencian di hati orang-orang ini, sumur tersebut belum sepenuhnya dihilangkan. Namun saat ini ibu saya masih koma. Saya harus memastikan keselamatan ibu saya terlebih dahulu. Hal-hal lain, saya hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Oke, aku akan keluar sekarang. Saudara ipar perempuan, tolong antar ibuku pulang. Jangan biarkan dia ketakutan lagi. Bagus. Hati-hati. Saudara Pei. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Saudara Pei, jangan khawatir. Tunggu sampai kondisi ibu saya stabil. Saya harus mencari keadilan. Ya. Bu, bangun. Qinghuai. Anakku yang baik. Ibu mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu. Ada ular besar di sini. Tidak akan terjadi apa-apa pada kita berdua. Tapi keluarga Ma dan kepala desa tidak rela melepaskan ular besar itu. Kenapa kamu tidak memikirkan caranya? Akankah ular besar itu transfer ke gunung yang aman? Setidaknya itu bisa menyelamatkan nyawanya. Ibu. Kelompok orang seperti Emma Tomoda itu sangat kejam. Bahkan jika aku mengusir ular besar itu, dia juga akan memikirkan cara untuk menyakiti kita berdua. Jadi bukan ular besar yang harus disingkirkan, tapi mereka. Qinghuai. Ibu tahu kamu marah. Tapi kamu juga tahu. Kebanyakan orang di desa ini sudah dihasut oleh mereka. Ular besar itu tetap di sini. Itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Kali ini, itu harus dibakar. Mereka tidak bisa menjadi ibu dan anak. Jika tidak, hal ini akan terus berlanjut. Ular besar itu cepat atau lambat akan membalas dendam pada kita. Ya, selama mereka mati. Ular itu tidak memiliki dukungan. Mari kita lihat bagaimana reaksinya ketika saatnya tiba. Namun Anda harus berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa kita melakukannya. Ini wajar. Kemudian tunggu 3 hari kemudian di malam hari. Mari kita tunggu sampai mereka tertidur. Anda pasti tidak menyadari adanya hantu. Ya. Ibu. Kamu istirahat dulu. Aku akan pergi ke dapur dan membuatkanmu bubur. Bagus. Qinghuai. Ada apa denganmu? Ibu. Ma Youtian dan lainnya. Saya berencana untuk membakar rumah kami dalam 3 hari.
Apa ini? Membakar rumah. Mengapa mereka begitu tidak berperasaan? Jingran bahkan punya rencana yang sangat beracun. Anda bisa memikirkan semuanya. Ibu, jangan takut. Karena mereka sangat kejam. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya berencana memanfaatkan situasi ini, membuat segalanya lebih besar. Biarkan orang-orang dari Yamen yang menanganinya. Itu saja. M.I. Tian dan yang lainnya tidak hanya dapat dihukum. Hal ini juga dapat menyelesaikan perselisihan di desa secara tuntas. Tapi King Huai, apakah ini terlalu berbahaya? Jika terjadi kegagalan, oh ibuku, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan semuanya. Jika kita terus menyerah, mereka hanya akan bertambah buruk. Jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan membiarkan M.I. Tian. Mereka membayar harganya. King Huai, pergi berburu di pegunungan hari ini. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Ibu menunggumu di rumah. Jangan khawatir, ibu. Saya pergi dulu. Oke. Pelan-pelan. Chen King Huai benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Malam ini adalah kematian mereka. Cepat masuk. Saudara ipar perempuan, M.I. Tian akan membakar rumahku. Ibuku, aku serahkan padamu untuk mengurusnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku akan menjaga ibumu dengan baik. Kamu pulang saja sendirian. Berurusan dengan M.I. Tian, itu terlalu berbahaya. Ya. Jangan khawatir, kakak ipar. Saya punya strategi sendiri. Sekarang sudah mulai gelap. Aku harus cepat pulang. Jika tidak, M.I. Tian akan curiga. Ibu. King Huai. Pergi. Bakar rumah kumuh ini untukku. Chen King Huai, kenapa kamu keluar? Chen King Huai, aku tahu kamu pandai berakting. Bukan orang baik. Hari ini adalah hari kematianmu. M.I. Tian, apakah Anda benar-benar berpikir Anda punya trik ini? Saya bisa mengatasinya, bukan? Hanya kalian berempat. Tidaklah cukup bagi ular besarku untuk terjepit di sela-sela gigiku. Bagaimana? Ingin mencobanya? Limbah. Chen King Huai, jangan terlalu bangga dulu. Hari ini, saya punya pembantu. Apakah Anda ingin tahu siapa itu? Saudara King Huai. Maaf. Meskipun saya sangat optimis tentang Anda, tapi kata-kata Tomoda, itu masuk akal. Ular itu. Ini adalah bencana. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di White Rock Mountain. Saudara Pei. Bahkan kamu. Hei. Saya sudah mendiskusikannya dengan Tomoda. Mari kita nyalakan api malam ini. Bakar rumah jeramimu. Ular Anda pasti akan muncul untuk menyelamatkan seseorang. Kami memesan sungai. Anggur Realgar yang sudah disiapkan. Ketika ular besar itu datang, saya pasti bisa menghilangkannya. Jangan. Ular besar. Jangan datang ke sini. Hancurkan dia. Bagus. Kali ini. Padahal ular itu mempunyai kemampuan yang hebat. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tuangkan anggur dengan cepat. Tuangkan anggur, tuangkan anggur. Sayangnya, bukan ini. Mengapa anggur ini tidak berguna? Saya tidak tahu, saudara. Saya baru saja melakukan apa yang Anda katakan. Limbah. Bersenandung. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena bodoh. Itu sama sekali bukan anggur asli. Itu air pencuci panci di rumahku. Dari awal, saya tidak punya niat membantu Anda. Selesaikan rencana jahat itu. M.I. Tian, aku sudah lama berakting denganmu. Sekarang, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan buku besar ini. Chen King Huai, kamu tidak bisa membunuhku. Ketika ada serangan serangga di desa, saya telah melakukan banyak hal untuk desa. M.I. Tian, hal-hal ini yang kamu lakukan. Yang mana? Bukan untuk memuaskan nafsu egoisnya sendiri. Anda menempati tanah penduduk desa. Menindas yang lemah. Itu karena mereka takut padamu. Saya tidak berani bertengkar dengan keluarga M.A. Sekarang keadaanmu semakin buruk. Ingin membakar rumahku. Dan juga membunuh nyawa orang. Menurut Anda hal-hal ini, itu kamu, satu atau dua kalimat. Bawa saja bersamamu. Alasan mengapa saudara PI bersedia membantu saya bertindak. Itu karena saudara baikmu selama bertahun-tahun. Menurutku kamu juga pantas mati. Oh, Bibi.
Kenapa kamu di sini? Xiao Pei. Sebelum King Huai pergi, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia menginginkanmu bertindak dalam drama dengannya. Acting. Ya. Ayo, Bibi, duduklah dan mari kita bicara perlahan. Bagus. Bibi. Mengapa King Huai bersaudara tiba-tiba bertindak? Hai Xiao Pei. Kamu tidak mengetahui sesuatu. King Huai. Setelah mengetahui konspirasi MIO Tian, putuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Mengetahui situasi MIO Tian saat ini. Tapi, Naoma Yoda pada dasarnya licik. Pasti akan ada rencana cadangan. King Huai adalah harapan. Bisakah kamu menjadi cadangan MIO Tian? Saya pikir. Saudaraku yang terbaik. Akhirnya mengerti aku. Saya pikir. Saudaraku yang terbaik. Akhirnya mengerti aku. Aku tidak punya saudara yang kejam sepertimu. Chen King Huai. Bukankah itu hanya untuk menjadi santapan ular besar? Apakah kamu pikir aku takut? Oke. Karena dia ingin mati. Lalu biarkan dia memenuhinya. Saudara King Huai, aku sedang mencari seseorang sekarang. Cepat dan bantu kamu memadamkan api ini. Oh tidak, tidak perlu. Saudara Pei. Saya ingin. Sudah waktunya bagi saya untuk mengubah lingkungan saya. King Huai. Putri Yuli ada di sini. Mengapa sang putri ada di sini? Oh, King Huai bersaudara. Ceritanya panjang. Tadinya saya ingin melapor ke petugas. Alhasil, saya bertemu sang putri di tengah jalan. Dan pembantunya Xiao Cui. Mereka bertanya padaku tentangmu. Menurutku putri itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Jadi, aku akan menjagamu. Ceritakan semuanya padanya. Dia menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi harus mencari keadilan untuk Anda. King Huai, Putri Yuli menunggumu di rumah kepala desa. Pergi temukan dia dengan cepat. Tuan Shen, putri ini ada di sini hari ini. Saya ingin memberitahu Anda secara pribadi. Putri ini. Saya menggunakan madu liar yang Anda berikan kepada saya. Saya membuat kue lebah osmanthus emas untuk ayah saya. Setelah dia memakannya, Long Yan sangat senang. Biarkan putri ini. Silakan datang ke istana untuk ngobrol. Laporkan kembali kepada Yang Mulia Putri. Manusia rumput baru saja melakukannya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat akar rumput? Seberapa berbudi luhur dan mampukah manusia biasa? Putri, silakan datang sendiri. Tuan Shen sudah tidak terlihat lagi sekarang. Selain itu, putri ini. Ada satu hal lagi yang harus diurus. Kasim Li mengumumkan keputusan itu. Ya. Peng Tian Cheng Yun. Hari Dekret Kaisar. Ini adalah Shen King Huai dari desa Bai Shishan. Setia pada negara, bekerja tanpa kenal lelah. Hadiahkan madu yang berharga pada kesempatan ulang tahun. Tunjukkan kepolosan hati masyarakat. Hadiah spesial 1000 tael emas sebagai hadiah. Dan nyatakan kepada dunia. Untuk mempromosikan kebajikannya. Selain itu, setelah diselidiki, keluarga MA di desa Baisi dan beberapa penduduk desa berulang kali melakukan tindakan tidak adil, mencoba menyakiti orang yang tidak bersalah. Ini sungguh pengkhianatan. Berikan kematian pada keluarga MA dan kaki tangannya. Satu hukuman yang baik. Kepala Desa Feng. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab peraturan, pemberhentian dan penyelidikan, dikirim ke penjara menunggu persidangan. Kagumi ini. Selamatkan nyawa anakku. Anakku masih muda. Yang Mulia Putri. Hukuman mati bagi anak akar rumput. Mengapa repot-repot dengan keluarga Feng? Anakku sudah meninggal. Putri mohon ampun. Selamatkan nyawa sungai kecilku. Anda bodoh. Menindas orang lain. Beberapa kali dia mencoba membunuh orang lain. Ini peristiwa itu telah terjadi. Beraninya kamu memohon pengampunan? Jika Anda tidak dihukum berat hari ini, bagaimana saya bisa layak mendapatkannya? Orang-orang yang telah ditindas oleh Anda. Semuanya. Tolong. Suami. Suami, jangan. Suami. Yang Mulia Putri. Sungguh orang yang cantik dengan hati yang baik. Ya. Jika bukan karena Yang Mulia Putri, desa kami belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diintimidasi oleh keluarga MA. Rekan-rekan warga yang terhormat. Acara hari ini bukan hasil dari putri ini saja. Tapi ada Shen King Huai, orang yang sangat cakap. Berdiri. Dia memiliki niat baik. Tidak takut pada kekuasaan. Menghilangkan masalah bagi desa. Anda harus berterima kasih padanya. Hormati dia. Tapi Jing Fei hanya fokus pada putri ini.
King Huai anak ini, bagus sekali. King Huai anak ini, sangat bagus. Kehidupan masa depan desa kami. Akhirnya ada kedamaian. Ya. Ya. Tahun-tahun ini, desa ini penuh dengan serangga. Ada keluarga kuda itu lagi, gila seperti dia ingin membunuh seseorang. UPS. Hal ini membuat desa menjadi berantakan. Untungnya, ada saudara laki-laki Shen King Huai dan ular besarnya. Ini memungkinkan saya terhindar dari perundungan dari keluarga MA. Tuan Shen, apakah kamu bersedia membawaku temui ular besar yang kamu sebutkan itu? Saya penasaran, pahlawan macam apa dia? Yang Mulia sangat ingin melihatnya. Meskipun ular besarku jinak, tapi besar. Saya khawatir saya akan mengganggu Anda, Yang Mulia. Tidak masalah, Putri Ruben. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Saya tidak akan datang hari ini. Yang Mulia Putri, jalan pegunungan sulit untuk dilalui. Yang Mulia, mohon perhatikan langkah Anda. Terima kasih Tuan Shen atas pengingatnya. Ya Tuhan. Ada ular yang sangat cantik di dunia ini. Tidak heran Shen Lang bisa berteman baik dengannya. Shen Lang. Saya masih sedikit takut. Yang Mulia Putri, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Apakah kamu tidak takut? Shen Lang, kamu mengolok-olokku. Ular besar, jangan terlalu dekat dengan sang putri. Silakan mundur dulu. Shen Lang dan aku, untuk berbicara sendirian. Yang Mulia, ini melanggar aturan. Anda mundur. Saya memiliki rasa proporsional sendiri. Ya. Ular besar. Di mana yang ini adalah temanku. Datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Anda bisa lebih ramah. Ia sangat memahami sifat manusia. Shen Lang, terima kasih telah mengajakku menemuimu, makhluk yang ajaib. Sebenarnya, ular besar ini selalu menjaga tempat ini. Hanya banyak orang hanya tidak memahaminya. Shen Lang, kamu adalah orang yang spesial. Bukan hanya ular besar, bahkan tanah ini. Juga karena kehadiranmu, dan menjadi lebih baik. Yang Mulia Putri, apa kamu? Bagaimana? Apakah menurut Anda putri ini bersikap tiba-tiba? Namun putri ini hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Shen Lang, jangan lupa, ciuman yang baru saja kita lakukan. Orang awam tidak berani melupakannya. Hanya saja masyarakat akar rumput berstatus rendah hati. Saya khawatir saya tidak dapat menahan kasih sayang sang putri. Lalu bagaimana dengan identitas? Di mataku, kamu adalah kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan nama-nama palsu itu. Jika suatu hari, Shen Lang ingin menjadi pejabat di pengadilan, putri ini akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bagaimanapun juga, orang seperti Anda yang peduli pada rakyat jelata. Ini sangat jarang. Kebaikan putri. Masyarakat akar rumput memahaminya. Hanya saja orang awam kurang pandai dalam bakat sastra. Lebih baik dalam berburu. Saya khawatir saya akan mengecewakan niat baik Yang Mulia. Terserah. Sekarang Shen Lang telah mengambil keputusan. Aku juga tidak memaksa putri ini. Hanya jika diperlukan di masa depan. Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Terlepas dari ujung bumi. Aku akan selalu mengingatmu. Sudah waktunya Yang Mulia berangkat. Saudara King Huai. Ditemukan oleh Yang Mulia Putri. Itu adalah berkah yang luar biasa. Anda tidak peduli. Tapi, apa rencanamu mulai sekarang? MA Youtian ini membakar gubukmu. Saya tidak bisa tinggal di sana lagi. Bakar saja. Ambil saja kesempatan ini. Membawa ibuku untuk tinggal di kota. Tapi kali ini, ular besar ini hanya bisa tinggal di Gunung Baisi. Aku khawatir kita tidak akan bertemu untuk waktu yang lama. Oh, King Huai bersaudara. Jangan khawatir tentang ini. Setelah Anda menetap di kota, bisa kembali kapan saja. Ular besar itu menghiburku. Hei. Ternyata kamu sudah tahu aku akan pergi. Meski begitu, aku masih tidak bisa melepaskanmu. Mulai sekarang, hidupku akan berubah total. Dan tiruanku, ular besar. Saya akan terus melindungi hutan ini atas nama saya. Sama seperti di masa lalu. Apakah kamu ingin membawaku ke suatu tempat? Apakah Anda ingin saya menggunakan Ganoderma lucidum ini? Menikah dengan putri. Menikah dengan putri. Aduh ular besar. Ya Tuhan.
Bukankah dia akan mentraktir Putri Yuli? Menikahlah dengan pria desa sepertiku. Shenlang, kamu adalah orang yang spesial. Bukan hanya ular besar, bahkan tanah ini. Juga karena keberadaanmu. Dan menjadi lebih baik. Yang Mulia Putri, apa kamu? Bagaimana? Apakah menurut Anda putri ini bersikap tiba-tiba? Namun putri ini hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bahkan Anda bisa melihatnya, putri menyukaiku. Saya bukannya tidak menyadarinya, kasih sayang Putri Yuli. Itu hanya identitasku dengannya. Kesenjangan tersebut ibarat jurang alami. Saya tidak pernah berani berpikir terlalu banyak. Ular besar. Meskipun sang putri mempunyai perasaan padaku, Roh Kudus tidak akan menyetujuinya. Di pengadilan itu, pernikahan adalah soal kekuasaan. Siapa aku, anak desa? Bisakah Anda terlibat di dalamnya? Tapi kamu benar. Dengan Ganoderma Lucidum ini, menikah dengan seorang putri bukanlah mimpi. Aduh ular besar. Kamu sebenarnya, aku yang lain di dunia ini. Kamu berada di dunia ini. Orang yang paling memahamiku. Semuanya, kirimkan saja ke sini. Aku dan ibuku akan kembali. Ya, teman-teman, berhenti di situ. Semuanya, jaga dirimu. King Huai, kali ini kamu pergi. Di desa kami. Namun ada satu pilar yang hilang. Itu saja. Kalian berdua pergi ke kota. Tapi jangan lupa, kami saudara sebangsa. Orang kota itu rumit. Anda harus mengawasi semuanya. Saudara King Huai, jangan khawatir tentang hal-hal di desa. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani menindas kami. Lagi pula, ular besarmu juga ada di sini. Dia sekarang, tapi itulah harta karun desa kami. Aku ingat semua kebaikanmu. Tunggu aku dan ibuku. Setelah menetap di kota, saya akan menulis surat kepada Anda, beritahu kamu. Situasiku saat ini dengan ibuku. Saudara King Huai, ini ibuku kemarin, jimat dijahit semalaman. Konon katanya bisa membawa keberuntungan, bawalah bersamamu, tetap aman. Terima kasih. Saudara Liu Dong, terima kasih juga pada ibumu untukku. Aku akan mengingat perasaan ini selamanya. Sudah terlambat untuk membereskan semuanya. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Rekan-rekan warga yang terhormat. Perbukitan hijau tidak pernah berubah. Air hijau mengalir selamanya. Sampai jumpa nanti. Ular besar. Kita akan segera bertemu lagi. Selamat kepada Tuan Shen karena telah pindah ke rumah baru. Akan segera terjadi permaisuri Kaisar Suci. Benar atau salah? Lalu Tuan Shen tidak memiliki masa depan cerah? Tuan Shen. Aduh. Selamat, selamat. Selamat atas pindah rumah. Rumah ini sungguh megah. Di kota ini mulai sekarang, pasti akan makmur. Kami teman lama. Saya hanya menunggu untuk memanfaatkan Anda. Kata-kata Tuan Li serius. Saya beruntung. Tolong jaga aku dengan baik di masa depan. Hei, sama-sama. Silakan duduk, duduklah dengan cepat. Meskipun rumah ini besar, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ini adalah rumah kami. Membutuhkan nyonya rumah. King Huai, kamu tidak muda lagi. Ini untuk diri sendiri. Berpikir tentang pernikahan. Ibu masih menunggu. Bagaimana kalau memiliki cucu di masa depan? Sang putri tiba. Shenlang. Putri ini datang ke sini secara khusus hari ini. Ada yang ingin kutanyakan. Putri tolong bicara. Shenlang. Sekarang Anda telah pindah ke kota. Anda dan saya hanya terpisah setengah kota. Tapi aku selalu merasakannya. Aku tidak melihatmu selama sehari, seperti 3 musim gugur. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Shenlang, meringankan penyakit cintaku. Menjadi pendampingku. Seberapa berbudi luhur dan mampukah manusia biasa sangat dicintai oleh sang putri. Padahal masyarakat akar rumput berasal dari keluarga sederhana. Namun dia juga memahami etika, keadilan dan integritas. Jika tidak ada hadiah pertunangan, beraninya kamu berbicara tentang pernikahan? Mengapa Shenlang harus berpegang pada kebiasaan ini? Selama kedua hati itu bahagia, mengapa kita membutuhkan hiasan eksternal? Yang Mulia Putri. Ini. Itu anakku yang bodoh. Hadiah pertunangan yang disiapkan khusus untuk Anda. Dikatakan sebagai harta karun langka yang ditemukan dalam 1000 tahun. Yang Mulia Putri. Ganoderma Lucidum ini adalah hatiku. Itu juga memenuhi janjiku. Mulai sekarang, saya akan mengumpulkan lebih banyak bahan obat, menghasilkan lebih banyak uang, biarkan sang putri jalani hidup tanpa beban. Yang Mulia. Mengangkat putih dan gemuk. Kata Shenlang. Mulai sekarang, saya akan dibesarkan menjadi putih dan gemuk. Jangan mengingkari janjimu.